Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Amsal pasal yang ke-6. Judul perikopnya adalah berbagai-bagai nasihat. Jadi ini merupakan kumpulan nasihat yang sangat penting untuk kita perhatikan supaya kita menjadi lebih bijak dalam menjalani hidup dan kita pun bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Apa nasihat firman Tuhan buat kita semuanya di Amsal pasal yang ke-6 ini? Hal yang pertama, kita akan coba lihat di ayat yang pertama. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Nasihat yang pertama adalah jangan jadi orang yang suka menanggung sesama kita dan membuat persetujuan dengan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Karena banyak sekali masalah yang kita alami itu dikarenakan kita terlalu sembrono. Dan salah satu kesembronoan yang sering kali kita lakukan adalah kita menjadi penanggung sesama kita. Contohnya adalah ada orang yang berhutang kepada kita, dan karena kita tidak punya uang untuk memberikan pinjaman kepada orang itu, maka kita kemudian mengarahkan orang itu kepada seseorang sambil kita berkata kepada orang yang hendak menghutangi itu supaya kitalah yang menjadi jaminan, kitalah yang menjadi penanggung. Seolah-olah kita tampak sedemikian hebat, kita menjadi pahlawan bagi orang yang berhutang itu. Namun Alkitab menulis rupanya menjadi penanggung sesama itu janganlah kita melakukannya. Kenapa? Seolah-olah bahwa kita ini hebat, seolah-olah kita ini berkuasa, padahal kita ini tidak sanggup menentukan arah langkah hidup kita. Jangankan berapa tahun yang akan datang, hari esok pun siapa manusia yang tahu. Karena itu jangan menjadi penanggung sesama, karena itu bisa menjadi jerat buat kita. Dan kita pun tidak tahu orang yang kita tanggung ini apakah setia senantiasa. Bisa saja dia hutang tapi dia mangkir untuk membayar. Siapa yang akhirnya kena masalah? Ya kita yang menjadi penanggung sesama kita. Karena itu janganlah kita berlaku seolah-olah kita ini hebat, mampu menjadi penanggung sesama kita. Lalu kemudian membuat persetujuan dengan orang lain. Mungkin Anda tanya, apa yang dimaksud dengan membuat persetujuan? Apakah tidak boleh kalau kami membuat perjanjian? Apa tidak boleh kalau kami kerjasama dengan orang lain? Tentu saja poinnya bukan itu. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah jangan sampai kita tergesa-gesa membuat persetujuan tanpa pikir panjang. Janganlah kita jadi orang yang ceroboh, sembrono, dan kita mudah sekali membubuhkan tanda tangan kita untuk keputusan-keputusan penting. Seolah-olah itu hal yang sepele. Ingat, kebiasaan seperti ini akan menjadi jerat. Ketika orang menawarkan kartu kredit, dengan mudah kita menyetujuinya. Orang menawarkan pinjaman, apalagi pinjaman tanpa agunan, kita kemudian tanda tangan, membuat persetujuan. Apapun kita mudah untuk membuat persetujuan. Hati-hati, itu bisa menjadi jerat dan itu bisa menjadi masalah bagi kita semuanya. Karena itu sebelum membuat persetujuan, pikirlah matang-matang, pikirlah masak-masak, mintalah hikmat pengertian, dan timbang-timbang dulu. Kalau perlu cari informasi dan membandingkan, kalau perlu tanya kepada orang yang cakap dan ahli di bidang itu. Kita akan terhindar dari hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Hal yang kedua yang merupakan nasihat Amsal buat kita semuanya. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Hal yang kedua adalah jangan sampai kita ini terjerat dalam perkataan kita. Kenapa saudara? Banyak orang harus mengalami masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi seandainya dia hati-hati dengan perkataannya. Makanya ada sebuah ungkapan, mulutmu harimaumu. Kita akan mengalami masalah gara-gara perkataan kita sendiri. Perkataan yang sembrono, perkataan yang tidak pikir panjang, melontarkan kritikan semaunya sendiri, menghina orang lain, menghina sesama dengan enteng.
Dia pikir semuanya aman, apalagi di area media sosial seperti ini. Banyak orang sembrono dengan perkataannya, banyak orang menghina dengan mudah karena pikir siapa yang tahu. Jangan lupa saudara, bahwa justru di dunia digital ini semuanya terekam, semuanya ada bukti. Dan sekalipun kita pakai nama samaran, itu pun bisa ditelusuri. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, jangan sembrono dengan perkataan kita. Karena itu Amsal juga menulis, hidup matinya kita dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Artinya kita akan makan buah dari perkataan kita sendiri. Kalau perkataan kita baik, kita pun akan menikmati hal-hal yang baik. Kalau perkataan kita buruk, jahat, sembrono, kita pun akan memakan buah yang sama. Hal-hal yang buruk akan menimpa kita. Nasihat ketiga yang kita temukan di Amsal pasal yang ke-6, kita jumpai di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, atau pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hal yang ketiga adalah jadilah rajin. Jangan jadi orang yang malas. Bahkan ini sungguh sangat menyinggung kita sebagai manusia kalau kita pikir-pikir. Sebab bagaimana mungkin manusia justru harus pergi kepada semut, mempelajari lakunya dan jadi bijak. Masa manusia harus belajar dari binatang? Tapi itulah manusia, mudah sekali malas. Mudah sekali istirahat, tapi tidak segera-segera melakukan. Istirahat boleh, tapi istirahat yang keterusan itu artinya kemalasan. Maka kita perlu belajar dari semut. Kalau mau kehidupan kita menjadi lebih baik, jangan bermalas-malasan. Kalau mau karir kita lebih baik, kalau mau bisnis kita lebih maju, jangan bermalas-malasan. Mari bekerja, mari belajar, mari melakukan pengembangan, mari melakukan inovasi, mari menjadi lebih kreatif. Saya tahu untuk melakukan semuanya ini butuh harga bayar, butuh waktu ekstra, butuh pikiran ekstra, butuh tenaga ekstra. Namun percayalah, itu sebanding dengan apa yang kita lakukan. Orang yang bermalas-malasan memang kelihatannya enak, tapi itu pun sebanding dengan akibat yang dia bakal terima. Ketika nanti di musim menuai, semua orang yang rajin menuai, dia hanya bisa gigit jari. Dan dia akan semakin ketinggalan dibandingkan dengan yang lain. Maka itu, jadilah rajin, jangan suka bermalas-malasan. Kalau Anda ingin diberkati oleh Tuhan, jangan hanya berdoa namun kita bermalas-malasan. Kalau mau diberkati Tuhan, berdoalah, tapi juga lakukan bagian kita, bekerja dengan tekun dan rajin. Itulah nasihat-nasihat yang kita temukan di Amsal pasal yang ke-6. Kiranya ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan berkati.